Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Febrianti Sulistianingsih dengan NIM 2110911320011 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Angkatan 2021. Izin untuk memaparkan presentasi tentang anatomi permukaan. Sebelum memulai ke bagian isi, pentingnya adalah kita mengetahui apa itu arti dari anatomi itu sendiri. Anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Berasal dari bahasa Yunani, ana, yang berarti habis atau ke atas, dan tomos yang berarti memotong atau mengiris. Maksudnya itu adalah anatomi ini ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia dengan cara menguraikan tubuh manusia menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sampai ke bagian yang paling kecil. Untuk mempelajari anatomi lebih lanjut, itu telah ditetapkan posisi standar anatomi. Sehingga dengan ketentuan dasar dari posisi anatomi, kedudukan bagian tubuh yang satu terhadap bagian tubuh yang lain akan selalu tetap meskipun tubuh dalam keadaan melakukan gerakan apapun atau dalam posisi apapun. Sebagai contoh, adalah bahwa kepala selalu berada di sebelah kranial atau sebelah atas dari badan meskipun posisi badan dalam keadaan berdiri atau tidur. Lalu contoh lain itu ada bahwa jari jempol selalu berada lebih ke arah lateral atau arah tepi dari jari telunjuk. Dan yang lainnya. Adapun posisi anatomi yang telah ditetapkan yaitu posisi badan berdiri tegak, arah pandangan muka terus ke depan, posisi telapak tangan menghadap ke depan, arah ibu jari tangan menghadap ke depan, kedua kaki lurus ke depan dan sejajar. Tubuh itu dibagi dalam batang badan atau trunkus, lalu ada anggota badan atas dan bawah. Batang badan ini dibagi lagi menjadi kepala, leher, dan torso atau trunkus. Ada beberapa bidang-bidang penting dalam ilmu anatomi yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah bidang median, yang dimana bidang median ini adalah suatu bidang khayal yang membagi tubuh secara simetris menjadi separuh bagian kanan dan kiri. Lalu ada bidang sagital atau bidang paramedian, yaitu adalah setiap bidang khayal yang sejajar dengan bidang median di kanan dan di kiri bidang median tersebut. Selanjutnya ada bidang frontal, yaitu bidang khayal yang tegak lurus bidang median dan membagi tubuh menjadi dua bagian, depan dan belakang. Lalu ada bidang koronal, yaitu bidang frontal yang hanya digunakan khusus di daerah kepala. Lalu ada bidang horizontal atau bidang transversal, adalah bidang khayal yang tegak lurus terhadap bidang median, yang membagi tubuh menjadi atas dan bawah. Lalu selanjutnya ada garis-garis anatomis. Yang pertama ada linea mediana anterior, yaitu suatu garis khayal yang merupakan garis potong antara bidang median dengan depan tubuh. Lalu ada linea mediana posterior, yaitu garis potong antara bidang median dengan permukaan tulang belakang tubuh. Lalu ada linea sternalis, yaitu garis yang sesuai dengan tepi kanan atau kiri dari sternum. Lalu ada linea medioclavicularis, yaitu garis yang sejajar dengan linea mediana dan melalui pertengahan dari clavikula. Lalu ada linea parasternalis, yaitu garis yang sejajar dan berjarak sama dengan linea medioclavicularis dan linea sternalis. Lalu selanjutnya ada linea axillaris anterior, yang dimana ini adalah garis yang sejajar dengan linea mediana yang sesuai dengan lipatan ketiak depan. Lalu ada linea axillaris posterior, ini garis yang sejajar dengan linea mediana juga, tetapi sesuai dengan lipatan ketiak belakang. Dan linea axillaris media di antara dari linea axillaris anterior dan posterior. Si torso tadi terdiri dari toraks atau dada, abdomen atau perut, dan pelvis atau panggul.
Anggota badan atas itu dihubungkan dengan batang badan oleh gelang bahu dan anggota badan bawah oleh gelang panggul. Gelang bahu ini terdiri atas klavikula dan skapula yang terletak pada batang badan dan bergerak padanya. Gelang panggul terdiri atas 2 tulang panggul dan sakrum, membentuk bagian integral dari batang badan. Untuk anatomi permukaan tubuh dimulai dari bagian atas, yaitu ada kranium, yang dimana kranium ini adalah tengkorak dari kepala. Lalu lanjut ke bawah itu ada mandibula. Mandibula itu bisa kita sebut sebagai rahang. Lalu turun lagi ke bawah itu ada kolumna vertebralis. Kolumna vertebralis adalah tulang belakang yang dimana ini terbagi menjadi 3. Ada pars cervicalis, pars thoracica, dan pars lumbalis. Untuk pars cervicalis adalah tulang belakang yang di bagian leher, sedangkan untuk pars thoracica itu adalah tulang belakang yang di bagian punggung, dan untuk pars lumbalis itu adalah bagian tulang belakang yang di bagian ekor. Lanjut, untuk di bawahnya ada tulang clavikula dan scapula, di mana ini adalah termasuk penyusun dari bagian tubuh atas. Lalu ada humerus. Humerus adalah tulang lengan bagian atas. Lalu dan tulang bagian bawah itu terbagi menjadi radius dan ulna. Lalu ada juga sternum. Sternum adalah bagian dada. Sedangkan lanjut lagi, di bagian sternum itu ada lengkung-lengkungan yang dimana biasa kita sebut sebagai iga, yaitu untuk bahasa latinnya adalah costae, os costae. Lalu untuk bagian tulang belakang yang pars lumbalis tadi, ditambah lagi di bawahnya ada os sacrum dan os coccygeus. Di bagian lengan, untuk bagian telapak tangan itu ada disusun oleh ossa carpi, ossa metacarpi, dan ossa digitorum atau phalanx, yaitu jari-jari. Lanjut ke bagian bawah, ada tulang penyusun dari kaki. Mulai dari femur. Femur biasa sebagai tulang paha. Lalu untuk betis itu ada disusun oleh fibula dan tibia. Lalu untuk telapak kaki itu disusun oleh ossa tarsi, ossa metatarsi, dan ossa digitorum phalanx atau jari-jari kaki. Selanjutnya ada di anatomi permukaan di bagian wajah dan leher. Untuk bagian wajah itu terdapat regio frontalis, yang dimana regio frontalis ini adalah regio bagian dahi. Lalu lanjut ke regio dari orbitalis, yaitu bagian mata, dan regio infraorbitalis itu adalah bagian di bawah mata. Lanjut ke bagian regio zygomatica, ini kurang lebih sama dengan regio infraorbitalis, tetapi regio zygomatica ini lebih diarahkan ke bagian tulang pipi. Lalu untuk regio nasalis ini untuk bagian hidung. Lalu regio oralis itu bagian mulut. Regio mentalis adalah bagian dagu. Nah, untuk bagian leher itu ada yang disebut dengan triangle of the neck, yaitu segitiga dari leher. Nah, ini terdapat regio yang dinamakan dengan regio cervicalis anterior, yang terdiri dari trigonum. Ada trigonum submental, trigonum submandibular, trigonum caroticum, dan trigonum dari muskular. Nah, lalu ada juga regio sternocleidomastoidea. Ini adalah regio untuk otot sternocleidomastoideus. Untuk bagian sternum itu terdapat bagian-bagiannya lagi.
ada incisura jugularis dan ada incisura clavicularis. Di mana incisura clavicularis ini tempat menempelnya tulang clavicula dengan ke sternum. Lalu ada bagian yang lebar dari sternum yang dinamakan dengan manubrium sterni. Lalu ada tempat terpasangnya oleh costae 2 ada di angulus sterni. Lalu ada incisura costalis. Lalu ada batang dari sternumnya yaitu dinamakan corpus sterni. Dan ada ujung kecil di bawah sternum yang dinamakan dengan processus siphoideus. Untuk costae ada dari 1 sampai 12. Untuk 1 sampai 7 itu dinamakan dengan costae vera. 8 sampai 10 itu dinamakan dengan costae spuria affixa. Dan 11 sampai 12 dinamakan dengan costae spuria fluctuantes. Ini adalah bagian kranium atau tengkorak di bagian atas, di mana di sini terdapat sutura-sutura atau garis-garis pemisah dari tulang-tulang tengkorak bagian atas. Yang pertama ada sutura coronalis, di mana sutura coronalis ini adalah pembatas antara os frontal dengan os parietal. Lalu selanjutnya ada sutura sagittalis untuk pembatas antara os parietal kanan dan os parietal kiri. Lalu selanjutnya ada sutura lomboidea. Ini adalah pembatas antara os parietal dengan occipital. Bregma adalah pertemuan antara titik dari sutura coronalis dan sutura sagittalis. Struktur dari gelang bahu terdiri dari clavikula di sebelah ventral dan scapula di sebelah dorsalnya. Ujung dari proxima clavikula itu berartikulasi dengan sternum atau articulatio sternoclavicularis, seperti yang telah disebutkan di bagian sternum. Lalu bagian medial dari clavikula itu berbatasan dengan fossa jugularis di sebelah lateral. Selanjutnya adalah regio perinealis atau pelvis dan perineum. Untuk anatomi regionalnya, regio perinealis atau pelvis dan perineum merupakan daerah-daerah yang saling berhubungan, berkaitan dengan tulang-tulang pelvicum dan bagian-bagian akhir kolumna vertebralis. Pelvis dibagi menjadi 2 daerah, yaitu yang pertama ada daerah superior yang berkaitan dengan bagian atas tulang-tulang pelvicum dan bagian bawah vertebra lumbales, merupakan false pelvis atau pelvis major atau mayor, dan umumnya dianggap sebagai bagian dari regiones abdominalis. Dan kedua itu ada true pelvis, yaitu pelvis minor, yang berkaitan dengan bagian bawah tulang-tulang pelvisum, sacrum, coccyx, dan mempunyai sebuah pintu masuk dan sebuah pintu keluar. Kavitas pelvis yang berbentuk mangkuk ditutupi oleh pelvis minor yang terdiri dari apertura pelvis superior atau pelvic inlet, dinding, dan dasar. Kavitas pelvis ini berlanjut ke superior dengan kavitas abdominalis dan berisi serta menyangga elemen-elemen sistema urogenital dan digestorium. Perineum berada di inferior dari dasar kavitas pelvis dan membatasi apertura pelvis inferior atau pelvic outlet. Perineum berisi dan menyangga genitalia eksterna dan lokasi lubang keluar sistema urogenitale dan digestorium. Lanjut ke pelvis. Untuk tulang-tulang dari pelvisum ini terdiri dari tulang pelvisum atau coccyx kanan dan kiri, sacrum, dan coccyx. Ke arah superior sacrum bersendi dengan vertebra 55 pada sendi lumbosacralis. Ke arah posterior tulang-tulang pelvikum bersendi dengan sacrum pada sendi sacroiliaca dan ke arah anterior dengan tulang pelvikum
yang lainnya pada simfisis pubis. Tulang pelvikum berbentuk tidak beraturan dan mempunyai dua bagian utama yang dipisahkan oleh garis oblik atau serong pada permukaan medial tulang. Tulang pelvikum di atas garis oblik membentuk dinding lateral pelvis major yang merupakan bagian cavitas abdominalis. Tulang pelvikum di bawah garis oblik membentuk dinding lateral pelvis minor yang berisi cavitas pelvis. Linea terminalis adalah 2/3 bagian bawah garis oblik ini dan berkontribusi terhadap batas apertura pelvis superior. Permukaan lateral tulang pelvikum mempunyai soket articularis yang besar, acetabulum yang bersama-sama dengan caput osis femoris membentuk sendi kokse. Bisa dilihat pada gambar. Inferior dari acetabulum ada foramen obturatum yang sebagian besar ditutup oleh sesuatu membran, jaringan ikat datar. Sebuah kanalis obturatorius kecil tetap terbuka ke arah superior di antara membrana dan tulang yang berdekatan, yang berperan sebagai jalur komunikasi antara ekstremitas inferior dan cavitas pelvis. Tepi posterior tulang ditandai oleh dua insisura yang dipisahkan oleh spina ischiadica, yaitu insisura ischiadica mayor dan insisura ischiadica minor. Untuk tepi posterior berakhir ke inferior sebagai tuber ischiadicum yang besar. Tepi anterior yang tidak beraturan dari tulang pelvikum ditandai oleh spina iliaca anterior superior atau yang biasa disingkat dengan SIAS. Sedangkan untuk spina iliaca anterior inferiornya disingkat menjadi CI dan tuber quioni pubicum. Itu adalah tepi anterior dari tulang pelvikum. Komponen-komponen dari tulang pelvikum. Setiap tulang pelvikum ini dibentuk oleh 3 elemen, yaitu ilium, pubis, dan ischium. Saat lahir, tulang-tulang tersebut dihubungkan oleh tulang rawan di daerah acetabulum. Kemudian, antara usia 16 dan 18 tahun, tulang-tulang tersebut menyatu menjadi satu tulang. Bisa terlihat pada gambar. Untuk ilium, dari 3 tulang komponen dari tulang pelvikum, posisi ilium ini tuh terletak paling superior. Ilium dipisahkan menjadi bagian atas dan bawah oleh suatu rigi garis pada permukaan medial. Dari ke arah posterior, rigi tersebut tajam dan terletak tepat di superior terhadap permukaan tulang yang bersendi dengan sakrum. Sedangkan yang ke arah anterior, rigi tersebut yang memisahkan bagian atas dan bagian bawah ilium membulat dan disebut sebagai linea arcuata. Untuk bagian pubis ini adalah bagian anterior dan inferior dari tulang pelvikum. Pubis ini mempunyai satu korpus dan 2 lengan. Untuk korpus itu ada korpus osis pubis datar ke arah dorsoventral dan bersendi dengan korpus osis pubis pada sisi yang lain di simfisis pubik. Korpus osis pubis ini mempunyai crista pubica yang bulat pada permukaan superiornya yang berakhir ke arah lateral sebagai tuberculum pubicum yang menonjol. Lalu ada 2 lengan tadi, yaitu ramus superior osis pubis yang mengarah ke posterior lateral dari korpus osis pubis dan bergabung dengan ilium dan ischium pada basisnya yang terletak menghadap acetabulum, dan ramus inferior osis pubis yang mengarah ke lateral dan inferior untuk bergabung dengan ramus osis ischium. Lalu untuk ischium ini merupakan bagian posterior dan inferior tulang pelvikum. Ischium ini mempunyai sebuah korpus besar yang mengarah ke superior untuk bergabung dengan ilium dan ramus superior osis pubis.
Lalu sebuah ramus yang mengarah ke anterior untuk bergabung dengan ramus inferior osis pubis. Margo posterior tulang ditandai oleh spina ischiadica yang menonjol, yang memisahkan incisura ischiadica minor di bawah dari incisura ischiadica mayor yang di atas. Ciri yang paling menonjol dari ischium ini adalah suatu tuberositas besar atau disebut sebagai tuber ischiadicum pada aspektus postero-inferior tulang. Tuberositas ini merupakan tempat penting untuk pelekatan muskuli ekstremitas inferior dan untuk menyangga tubuh ketika duduk. Lalu untuk sakrum ini memiliki bentuk seperti segitiga yang terbalik, dibentuk oleh penyatuan 5 vertebra sacrales. Basis osis sacri bersendi dengan vertebra dan apex osis sacri bersendi dengan coccyx. Setiap permukaan lateral tulang memiliki fasies berbentuk L yang besar untuk bersendi dengan ilium tulang pelvicum. Untuk coccyx adalah bagian akhir yang kecil dari columna vertebralis, yang terdiri dari 4 vertebra coccygeae yang menyatu. Seperti sakrum juga memiliki bentuk segitiga yang terbalik. Basis coccyx ini mengarah ke superior. Permukaan superior memiliki fasies untuk persendian dengan sakrum dan 2 tanduk atau cornu coccygeum. 1 pada setiap sisi yang mengarah ke atas untuk bersendi atau menyatu dengan cornu yang serupa dari sakrum yang mengarah ke bawah. Tonjolan-tonjolan tersebut merupakan modifikasi dari prosesus articularis superior dan prosesus articularis inferior yang terdapat pada vertebra yang lain. Setiap permukaan lateral coccyx memiliki prosesus transversus rudimenter yang kecil, yang meluas dari vertebra coccygeae pertama. Arcus vertebra tidak didapatkan pada vertebra coccygeae, sehingga kanalis vertebralis tidak didapatkan pada coccyx. Selanjutnya, regiones membri inferioris atau untuk ekstremitas inferior. Anatomi regional. Regiones membri inferioris ini terbagi menjadi regio glutealis, femoralis, cruralis, dan pedis berdasarkan sendi-sendi utama, komponen tulang, dan penanda-penanda superficial. Regio glutealis atau bokong terletak posterolateral dan di antara crista iliaca dengan lipatan kulit bokong, yang menandai batas bawah kedua bokong. Tulang utama pada regio glutealis adalah tulang pelvicum. Di anterior, regio femoralis atau paha terletak di antara ligamentum inguinale dan sendi genus sendi coccyx terletak di inferior dari sepertiga tengah ligamentum inguinale. Dan regio femoralis posterior terletak di antara lipatan bokong dan genus. Tulang pada regio femoralis adalah femur. Regio cruralis atau tungkai bawah itu terletak di antara sendi genus dan talocruralis. Tulang-tulang pada regio cruralis adalah tibia dan fibula. Untuk pedis atau kaki itu terletak di distal dari sendi talocruralis. Tulang-tulang pada pedis adalah tarsi, metatarsi, dan digitorum atau palang atau jari-jari. Fungsi utama dari ekstremitas inferior adalah untuk menyangga berat tubuh ketika berdiri dan untuk menggerakkan tubuh untuk melintasi ruang. Ketika berdiri tegak, garis pusat gravitasi berada sedikit di posterior dari sendi coccyx, anterior dari sendi genus dan talocruralis, dan secara langsung melewati dasar penyangga yang hampir melingkar, yang dibentuk oleh kedua pedis di atas tanah. Susunan ligamenta pada sendi coccyx dan genus bersama dengan bentuk fasies articularis, khususnya pada genus, memfasilitasi penguncian sendi tersebut ke dalam posisi tertentu.
sehingga mengurangi energi muskulorum yang dibutuhkan untuk mempertahankan posisi berdiri tegak. Pada ekstremitas inferior ini ada yang dinamakan dengan trigonum femorale, yaitu suatu lekuk berbentuk baji atau wedge shape yang dibentuk oleh muskuli regio femoralis bagian atas pada pertemuan di antara dinding anterior abdomen dan ekstremitas inferior. Basis trigonum adalah ligamentum inguinale. Terus untuk batas medialnya itu ada tepi medial musculus adductor longus pada kompartemen medialis regio femoralis. Sedangkan untuk batas lateral adalah tepi medial dari musculus sartorius pada kompartemen anterior regio femoralis. Di sebelah medial lantai trigonum dibentuk oleh musculus pectineus dan musculus adductor longus pada kompartemen medialis regio femoralis dan di lateral oleh musculus iliopsoas yang berjalan turun dari abdomen. Apex trigonum femorale ini mengarah ke inferior dan bersinambungan dengan suatu saluran pada fascia atau canalis adductorius yang berjalan ke arah medial menuruni regio femoralis dan ke arah posterior melalui apertura pada ujung bawah salah satu muskuli adductores yang terbesar pada regio femoralis atau musculus adductor magnus untuk terbuka ke dalam fossa poplitea di belakang genus. Nervus arteria dan vena femoralis dan lymphatiki berjalan di antara abdomen dan ekstremitas inferior di bawah ligamentum inguinale dan di dalam femorale. Terlihat pada gambar. Selanjutnya ada untuk regio cruralis atau tungkai bawah yang merupakan bagian dari ekstremitas inferior yang terletak di antara sendi genus dan sendi talocruralis. Tulang-tulang regio cruralis adalah fibula di bagian lateral dan tibia di bagian medial. Tibia merupakan tulang regio cruralis yang menopang berat tubuh dengan demikian berukuran jauh lebih besar dibandingkan fibula. Regio cruralis ini terbagi ke dalam kompartemen-kompartemen anterior atau extensor, posterior atau flexor, dan lateralis atau fibular oleh sebuah membrana interossea cruris dan dua septum intermusculare cruris yang berjalan di antara fibula dan fascia profundus yang mengelilingi ekstremitas. Korpus tibia berbentuk segitiga pada penampang lintang dan memiliki margo anterior, margo interosseus, dan margo medialis dan facies medialis, facies lateralis, dan facies posterior. Margo anterior dan margo medialis dan keseluruhan facies medialis itu terletak subcutaneus dan dapat diraba dengan mudah. Margo interosseus, tibia terhubung oleh membrana interossea cruris di seluruh panjangnya kepada margo interosseus fibula. Sedangkan untuk facies posterior itu ditandai oleh suatu linea obliqua atau linea musculi solei. Linea musculi solei ini berjalan turun melintasi tulang mulai dari sisi lateral menuju ke sisi medial. Yang selanjutnya, linea musculi solei ini menyatu dengan margo medialis. Selain itu, suatu garis vertikalis berjalan menuruni bagian atas dari facies posterior, mulai dari titik tengah linea musculi solei, dan garis vertikalis ini menghilang pada sepertiga bagian bawah tibia. Fibula tidak terlibat dalam menahan berat tubuh. Karenanya, korpus fibula jauh lebih sempit dibandingkan korpus tibiae. Seperti tibia, korpus fibula ini berbentuk segitiga pada penampang lintang dan memiliki 3 margo dan 3 facies. Sebagai tempat perlekatan muskuli,
septum, intermuscular cruris, dan ligamen. Untuk facies medialis yang sempit menghadap ke kompartemen anterior regiocruralis. Facies lateralis ini menghadap ke kompartemen lateralis regiocruralis. Dan facies posterior menghadap ke kompartemen posterior regiocruralis. Sekian presentasi untuk anatomi permukaan tubuh dari saya. Terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.